Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan membacakan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini di sesi yang ke-54 kita sampai pada halaman 200, masih tentang makna hikmah dalam arti bisa mengambil posisi, bisa mengambil satu titik temu kepada mad'u, sehingga mad'u cepat untuk bisa tersentuh hatinya, bisa mengambil poin apa yang kira-kira dapat dilakukan selanjutnya oleh mad'u. Di sesi yang kemarin kita masih tentang bagaimana utusan Rasulullah SAW, yakni sahabat Hatib bin Balta'ah kepada Raja Mukaukis, raja di Mesir, tentang ajakan Hatib bin Balta'ah kepada Mukaukis untuk masuk Islam. Sampai di halaman 202 hari ini Pak Nasir melanjutkan tulisan beliau tentang pernyataan Raja Mukaukis yang dibantah lagi oleh Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah melanjutkan, kata beliau, tetapi soalnya ialah kami menyeru Tuhan kepada agama Islam yang Allah menganggap cukup dengannya, yang lebur di dalamnya agama selainnya. Sesungguhnya Nabi ini menyeru manusia, maka yang paling keras menentang mereka ialah kaum Quraisy, yang paling memusuhi mereka ialah Yahudi, dan yang paling dekat kepada mereka adalah kaum Nasrani. Demi Zat yang umurku di tangannya, apa yang dikabarkan oleh Musa tentang Isa tidak berbeda dengan apa yang dikabarkan oleh Isa tentang Muhammad, dan seruan kami kepada Tuhan supaya percaya kepada Al-Quran tidak berbeda dari seruan Tuhan kepada ahli Taurat supaya percaya kepada Injil. Setiap nabi telah sampai kepada satu kaum, dan kaum itu adalah umatnya, maka wajib atas mereka mentaatinya, dan Tuhan termasuk orang-orang yang didapati oleh nabi itu. Dan bukanlah kami melarang Tuhan dari agama Al-Masih, menyuruh mengingkari Nabi Isa, bukan itu. Akan tetapi kami menyuruh Tuhan berbuat demikian, tetap mengakui Isa AS sebagai Nabi. Mukaukis menjawab antara lain, sesungguhnya telah kufikirkan perihal Nabi ini, maka kudapati bahwa dia tidak menyuruh berbuat sesuatu yang patut ditinggalkan, dan tidak melarang berbuat sesuatu yang patut dilakukan. Dan aku berpendapat bahwa dia bukan seorang ahli sihir yang sesat, atau seorang tukang tenung yang dusta. Dan kudapati padanya tanda-tanda kenabian, yakni dengan mengeluarkan apa yang tersembunyi dan mengabarkan apa yang terrahasia. Aku akan pikir-pikirkanlah dahulu. Mukaukis masih pikir-pikir. Surat Rasulullah SAW disimpan dalam sebuah kotak gading dan ditutupnya dengan materai. Dibalasnya dengan susunan kata yang baik dan hormat, dan dititipkannya kepada Hatib bin Balta'ah beberapa hadiah untuk Rasulullah, sebagaimana yang lazim menurut adat kebiasaan raja-raja di zaman itu. Demikian dakwah yang penuh hikmah yang dilakukan oleh pendekar Hatib bin Balta'ah berhadapan dengan Raja Mukaukis. Cari titik pertemuan, lalu maju selangkah demi selangkah dengan tabah dan sistematis kepada tujuan yang hendak dicapai. Dalam usaha mencari kontak pemikiran itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hikmah kebijaksanaan dalam mengadakan kontak pemikiran pertama dan membawa orang yang dihadapi kepada titik pertemuan yang akan jadi tempat bertolak tidaklah bisa disamakan, lantaran memang berbeda dengan apa yang disebut menyesuaikan diri, yakni menyesuaikan diri dengan apa yang kebetulan sedang disenangi orang, sehingga isi atau zat dakwah sendiri berubah lantarannya, atau menyesuaikan diri menyembunyikan sebagian dari apa yang harus disampaikan, yakni yang disebut kitman, yang tegas kitman itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi Pak Nasir menegaskan hikmah dalam hal ini adalah mencari titik temu, bukan menyembunyikan sesuatu yang harusnya disampaikan.
dan bukan pula menyesuaikan sesuatu yang sesungguhnya penyesuaian itu ternyata terlarang atau menyelisihi syariat Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana menegaskan larangan kitman ini atau menyembunyikan sesuatu atas sesuatu kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan keterangan-keterangan dan petunjuk yang kami telah turunkan sesudah kami menerangkannya di kitab itu, maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Surat Al-Baqarah ayat 159. Yang semacam itu bukan hikmah, bukan kebijaksanaan. Ini adalah menurutkan kemauan orang yang oleh Al-Quran diperingatkan secara tegas. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benar petunjuk, dan apabila engkau menurutkan kemauan mereka sesudahnya datang pengetahuan kepadamu, maka tidaklah engkau akan mendapat pelindung ataupun pembantu dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat 120. Cara semacam ini sebenarnya timbul dari keinginan yang tersembunyi, hendak mengelakkan konfrontasi, disadari atau tidak. Walaupun bagaimana, taktik semacam ini paling banyak dapat menghasilkan semacam agama gado-gado, sinsitisme, kombinasi berbagai kepercayaan dan pemikiran bercampur aduk, tidak jantan dan tidak betina. Dalam istilah Al-Quran, talbisul haq bil batil, pencampur adukan yang hak dengan yang batil. Selain daripada itu, kebijaksanaan mencari kontak dan titik pertemuan tidak boleh merosot menjadi tasyabuh, yakni menyerupai pendirian dengan pendirian orang yang dihadapi, walaupun pada hakikatnya tidak serupa. Akibat dari tasyabuh ini ialah akidah dan kaidah menjadi kabur dan samar-samar, dan akhirnya sampai juga kepada talbis. Lagi-lagi Pak Nasir mengingatkan kepada para dai agar membedakan antara hikmah dalam makna mencari titik temu dengan mencampurkannya atau merubahnya dengan tasyabuh, na'udzubillah, maupun dengan kitman, menyembunyikan sebuah kebenaran. Tasyabuh juga menyebabkan hilangnya sibghah, yakni corak kepribadian dari ajaran yang dibawakan. Sedangkan memelihara sibghah, corak kepribadian Islam dalam dakwah, serta sibghah dalam arti martabat pribadi, izzatun nafas dari pembawa dakwah sendiri, adalah soal yang vital, tak boleh dilepaskan. Ia merupakan bagian penting pula dari apa yang disebut dengan hikmah, kebijaksanaan berdakwah itu sendiri. Coba kita perhatikan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 yang telah diulangkan di atas tadi. Sehalus-halus susunan kalimah dan setinggi-tinggi nilai budi yang terkandung dalam apa yang diserukan oleh Rasulullah kepada ahli kitab agar sama-sama terhimpun dalam satu kalimatan sawa, ya ayat itu ditutup dengan fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Dan apabila mereka berpaling, maka katakanlah olehmu, saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Islam. Surat Ali Imran ayat 64. Isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah umat yang beragama Islam, yang memiliki pandangan dan tujuan hidup sendiri, mempunyai soft sendiri dengan sibghah sendiri. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapa lagi yang dapat memberi sibghah lebih baik daripada Allah, dan dialah yang kami sembah. Surat Al-Baqarah ayat 138. Sehalus-halus bunyi surat Rasulullah SAW memanggil Raja Najasyi kepada Allah, surat ini ditutup dengan kalimat beliau, wa inni ad'uka wa junudaka ilallah azza wa jal wa qad ballaghtu wa nasahtu fa aqbalu nasihati fassalamu ala man ittaba'al huda. Dan aku panggil Tuhan beserta bala tentara atau rakyat Tuhan kepada Allah azza wa jalla. Telah ku sampaikan seruan, telah ku sampaikan nasihat, maka terimalah nasihatku, dan semoga selamatlah mereka yang menurut petunjuk ilahi.
kata-kata yang penuh dengan daya tarik, tetapi juga membayangkan jiwa, dan dakwah yang bergengsi menampakkan sibghah. Itulah makna hikmah yang ketiga yang disebut oleh Pak Nasir sebagai mencari titik temu kepada mad'u dari seorang dai kepada umat yang diserunya, bukan mencampurkan dengan tasyabuh, menyesuaikan betul-betul menyesuaikan dengan tradisi dan sebagainya, yang kemudian justru menjadi talbis atau bahkan menyembunyikan kebenaran dalam rangka untuk memaksa mad'u menerima kebenaran itu. Itulah tiga makna hikmah yang sampai hari ini, dan insya Allah besok akan kita lanjutkan dengan makna hikmah dalam arti hikmah tidak melepaskan sibghah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.